warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari pandemi ini. Baik, Bapak Ibu dan para pemirsa, dalam sesi ini kita akan membahas cara membuat blog untuk guru berbasis site yang menggunakan akun Belajar ID hasil kerjasama Google dengan Kemendikbud. Baik Bapak Ibu, mungkin di tahap awal akan saya kasih contoh yang sudah saya buat site-nya yang saya digunakan untuk pembelajaran kimia. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu yang sudah kami buat. Jadi di sini ada berupa halaman depannya, home-nya, kemudian ada juga untuk kehadiran. Jadi setiap kelas itu sudah disetting, kemudian materinya juga ada, seperti ini, kelas 10 MIPA misalnya, kelas 10 MIPA karena materinya sama, misalnya kita bisa gabung dalam satu halaman. Jadi misalnya ini perkembangan model atom. Ini KD 3.1 pada kelas 10 untuk kurikulum darurat saat ini. Jadi bisa kita masukkan peta konsep, kemudian juga modul. Ini yang modul dari Kemendikbud. Kemudian juga ada video, misalnya kalau kita belum punya video sendiri, bisa kita ambil video dari YouTube, kita taruh embed-nya di sini. Atau bahan belajar lain, misalnya PowerPoint, atau buku dan sebagainya. Ini bagian materi. Kalau penugasan bisa juga kita buat seperti itu Bapak Ibu. Biasanya penugasannya untuk kelas 10 MIPA 1. Kemudian ada penilaiannya. Kemudian juga ada kolom karya siswa, karya guru, dan sebagainya. Bisa termasuk juga ada kehadiran dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari site yang sudah kami buat yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Namun sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam langsung untuk membuat site ini. Pertama sekali Bapak Ibu, site ini sebenarnya sama dengan blog yang lain, namun ada dua cara kita bisa membuat. Yang pertama dengan menggunakan akun Gmail biasa, atau akun Gmail yang Belajar ID yang dari Kemendikbud. Berbedanya adalah kalau akun Belajar ID tersebut itu sudah bersifat komunitas. Artinya kita bisa bergabung dengan siswa atau dengan guru lain dalam membuat suatu tugas, suatu bentuk proyek, dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu, kita coba langsung untuk membuat ini. Pertama sekali kita harus masuk ke email kita. Ya, izinkan untuk masuk pada email. Bahwasanya di email ini kita juga harus menggunakan akun Belajar ID. Kalau Bapak Ibu belum mempunyai akun Belajar ID, maka bisa digunakan email yang biasa. Namun itu tadi bedanya, kalau untuk yang Belajar ID ini bersifat komunitas. Nah, saya keluar dulu dari email biasa saya, masuk ke email Belajar ID. Oke Bapak Ibu, ya kita tunggu. Nah sekarang kita masuk ke email kita. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk nih ke akun Belajar ID kita. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi dari Google yang bisa kita gunakan. Misalnya ada di sini Google Classroom, misal dokumen, spreadsheet, slide. Nah yang kita ambil ini adalah site-nya yang berupa untuk membuat nanti blog. Jadi kita klik site ini, kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada yang masih kosong, kemudian juga ini untuk portofolio siswa juga bisa kita gunakan contohnya, ini yang sudah ada template-nya ya, kemudian ada portofolio guru, kemudian ada bentuk yang ada klub ya, atau grup, kemudian ada untuk kelas, kemudian untuk kegiatan atau event. Nah, kita coba sekarang misalnya yang blank saja. Jadi kita akan membuat site ini yang masih kosong. Misalnya judul blog kita atau website kita itu kita buat misalnya kalau kimia, misalnya kimia
menyenangkan gitu misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gunakanlah kata-kata positif ya untuk menambah motivasi bagi anak-anak. Jadi jangan menganggap mata pelajaran itu atau kita itu adalah mata pelajaran yang susah. Jadi misalnya ini kimia menyenangkan. Ini judulnya mau kita rubah juga misalnya kimia menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Oke. Jadi sudah. Ini untuk tampilan judul di nanti di drive kita atau di folder kita. Ini masih kosong Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita tambah halaman-halaman nanti. Ini masih berupa halaman beranda atau home saja baru satu. Jadi untuk menambah-nambah bahan-bahan atau halaman dan sebagainya, itu terdapat pada bagian kanan ini Bapak Ibu. Jadi kalau insert ada nih pilihannya, ada text box ya, ini berupa huruf, kemudian ini adalah gambar, kemudian ini embed, bisa dari website atau YouTube dan sebagainya. Ini drive yang ada tersimpan di drive kita. Kalau ini adalah tampilan-tampilan layout-nya ya, supaya kita bisa masukkan beberapa gambar dan sebagainya. Di bawah ini masih banyak Bapak Ibu yang bisa kita insert, kita desain untuk untuk set kita ini. Nah, pertama sekali kita menambah text. Jadi text itu atau halaman itu di sini Bapak Ibu. Jadi ada insert, ada text, ada tema. Tema ini nanti kayak layout ya. Desainnya seperti apa. Kalau text ini menambah halaman. Jadi di sini kelihatan baru ada satu halaman. Jadi sekarang kita tambah misalnya halaman absensi. Jadi anak sebelum belajar itu harus mengabsen dulu. Kita gunakan misalnya nanti Google Form Bapak Ibu. Jadi ini absensi, kemudian setelah dia ngabsen, maka bisa dia mengakses materi, misalnya materi pembelajaran ya. Nah, terus kita klik down juga, kemudian ada halaman penugasan misalnya ya, setelah dia lihat materi, kemudian bisa lihat tugas dan sebagainya. Ini tergantung Bapak Ibu, enaknya seperti apa desainnya. Kemudian setelah tugas mungkin kita nanti ada ngasih penilaian juga, jadi halaman penilaian, misalnya ada ujian, kemudian ada penilaian keterampilan dan sebagainya, sikap dan sebagainya. Kemudian juga terakhir, ini tergantung Bapak Ibu juga, boleh juga kita tambah kolom karya. Kolom karya. Kolom karya ini bisa karya Bapak Ibu sebagai guru ataupun kolom karya siswa yang ditambahkan nanti di sini. Seperti portofolio dan sebagainya. Ada bentuk peta konsep, kemudian ada gambar dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi inilah ya, maka dapat kita buat di sini ada beberapa halaman. Jadi ini sudah 1, 2, ada 5 halaman ya, atau 6 halaman di sini. Jadi ada home, absensi, materi, penugasan, penilaian, dan kolom karya. Inilah kira-kira halamannya Bapak Ibu. Ini masih kosong berarti ya, belum kita isi setiap halaman itu seperti apa. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan materi, kalau absensi itu nanti kan Bapak Ibu tinggal menginsert saja di sini. Misalnya ada Google Form, maka Google Form itu berupa apa dia? Apakah embed kita taruh di sini nanti? Nah, silakan aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik embed ini, nah, masukkan tautan Google Form yang tadi gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memunculkan tampilan Google Form-nya di halaman absensi ini. Itu nanti mungkin bisa kita lebih pertemuan selanjutnya kita bahas seperti itu. Sekarang kita membuat halaman, kemudian misalnya untuk materi. Materi ini kan ada beberapa kelas atau beberapa KD. Maka kita kembali lagi ke text tadi, pilih jadi setiap halaman ini di sebelah kanan ini ada titik 3 Bapak Ibu. Nah, disinilah kalau kita klik titik 3 ini, maka pilihannya bisa duplikat halaman, ada properties atau menambah sub halamannya. Nah, jadi misalnya materi ini kan banyak nih, ada kelas-kelasnya misalnya. Kita tambah, klik aja di sebelah kanan ini. Jadi klik kiri ya. Kemudian ditambah add subtext misalnya. Kita buat misalnya ini untuk siswa kelas 10. Udah, berarti ada anak-anaknya nanti sini Bapak Ibu. Terus apa lagi? Siswa kelas 11. Nah, karena kita mengajar itu setiap level ada, misalnya Bapak Ibu ya, sampai di kelas 12. Ini siswa kelas
12. Nah, di breakdown, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira seperti itu buat halamannya. Mungkin di setiap kelas ini kan ada lagi nih kelas berapa gitu. Ada lagi nih Bapak Ibu pilihannya add subtext. Misalnya ini kelas 10, tapi ini 10 MIPA 1 misalnya. Karena kimia ya. Nah, tambah lagi mungkin IPA itu di kelas 10 ada beberapa kelas. Ya, tambah lagi 10 MIPA 2 sampai berapa nanti ya, kelas IPA-nya di kelas 10. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu untuk menambah halaman-halamannya. Penugasan begitu juga. Kita bisa menambah halamannya misalnya untuk penugasan kelas berapa? Kelas 10 misalnya ya. Nah, kelas 10-nya buat dulu seperti yang tadi, sama ya kayak materi. Maka di kelas 10 mungkin ada lagi nih kelas 10 apa gitu ya. Jadi sehingga lebih terorganisir ya ke pembelajaran kita. Misalnya kelas 10 MIPA 1 dan seterusnya. Nah, begitu juga sampai nanti penilaian. Kalau kolom karya siswa saya kira mungkin 2 aja Bapak Ibu. Ada kolom karya guru ya. Jadi buat aja karya siswa dulu ya. Boleh karya siswa. Satu lagi ya, karya ini adalah karya guru misalnya. Bapak Ibu ada juga membuat karya di sana supaya tidak lupa ya apa yang sudah ya, dilakukan. Jadi ini namanya karya guru misalnya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka sudah ada muncul ini nanti kayak materi gitu ya, ada kelas apa namanya kelas 10, kemudian di kelas 10 ini ada MIPA 1 kayak gitu. Akan tampil di sini Bapak Ibu apa yang sudah kita buat halaman-halamannya tadi. Terus kalau sudah lengkap halaman-halaman kita, maka di sini tampilannya bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita untuk mengunduh ya, kemudian ini untuk meredo istilahnya melanjutkan yang sudah ada ke selanjutnya. Kalau ini preview, kemudian ini untuk tautannya nanti yang kita kasih ke anak. Sebenarnya kalau untuk tautan ini belum aktif Bapak Ibu karena kita belum publish site kita. Kemudian ini untuk kita share ke orang lain supaya bisa juga mengedit, merubah site kita ini, menambah dan sebagainya. Karena itu untungnya mengapa kalau menggunakan email Kemendikbud atau Belajar ID ini, maka orang bisa berkontribusi bersama untuk membuat site ini lebih bagus lagi. Nah, itu untungnya kita menggunakan itu Bapak Ibu. Kalau ini adalah untuk setting, ini juga untuk yang lainnya Bapak Ibu. Bisa yang lain ya, untuk duplikat site, kemudian story-nya dan sebagainya. Kalau ini untuk mempublish-nya nanti, setelah kita selesai. Jadi setiap selesai kita membuat harus dipublish Bapak Ibu, supaya tersimpan apa yang kita rubah. Jadi saat ini kita belum mempublish ya. Jadi untuk melihat hasilnya, bisa preview Bapak Ibu. Kita klik preview ini, maka seperti inilah tampilannya. Kira-kira apa kita Bapak Ibu site kita. Jadi ini bisa tampilan untuk handphone, bisa untuk tablet, ini untuk laptop atau komputer. Nah, jadi kalau tampilan HP seperti ini. Nah, ini tinggal milih kalau dia pakai tablet seperti ini, kalau pakai laptop seperti ini. Jadi bisa kita desain seperti itu. Jadi ini begitulah kira-kira kalau orang melihatnya nanti seperti ini tampilan dari site atau blog kita Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita close, berarti untuk desain secara umum ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tinggal kita mengisi apa-apa yang akan kita buatkan di halaman absensi, kemudian materinya apa saja, kemudian penugasan, penilaian, dan kolom karya. Nah, coba sekarang kita anggap ini sudah selesai tahap awal, maka kita akan mempublish. Nah, coba kita untuk mempublish, maka kita klik nih Bapak Ibu. Jadi kita klik publish. Kemudian inilah judulnya nanti, Kimia Menyenangkan atau alamat website kita ya. Kemudian bisa kita atur, kita kelola site kita ini. Jadi site ini Bapak Ibu, kalau untuk saat ini hanya berguna bagi siswa atau kawan-kawan guru kita saja yang punya akun Belajar ID mengaksesnya. Karena di sini dibatasi ya, maka supaya bisa diakses oleh orang banyak yang tidak pakai email akun Belajar ID pun bisa mengakses, maka yang restricted ini dibatasi nih, artinya ya, kita klik yang anyone-nya. Anyone itu artinya siapa saja bisa melihat site kita selama tautannya ada atau linknya ada. Jadi kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah, terus nanti di sini akan berganti secara
secara langsung dia berbentuk publik. Nah, baru kita done. Nah, jadi inilah kira-kira caranya untuk meng-publish site-nya. Baru kita publish, maka ini nanti akan berubah tanda tautan tanda rantai copy ini tanda rantai ini Bapak Ibu, maka ini artinya tautan kita sudah aktif. Jadi Bapak Ibu yang punya website sekolah ini bisa diklik, maka akan muncul tautannya ini. Nah, kopilah link ini yang akan dikasih kalau dikasih langsung ke anak, atau kalau Bapak Ibu punya website sekolah bisa ini ditautkan di website sekolah. Begitulah kira-kira Bapak Ibu cara membuat blog atau website pribadi kita dalam pembelajaran jarak jauh ini menggunakan site yang berupa email akun belajar ID yang dari Kemendikbud. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.